Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Denanggu yang saya hormati. Karena waktu sudah siang, marilah acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo SPDSD segera kita mulai. Sebelum memasuki acara, akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Delanggu, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Delanggu yang saya hormati, marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, kita baca dengan bacaan basmalah, dan untuk yang non-Islam kami persilahkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Delanggu kepada yang terhormat Bapak Ari Suyanto SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka menyaksikan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo untuk menyelesaikan tugasnya dalam kegiatan latihan calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, karena ini kebetulan Pak Edi akan memberikan diseminasi tentang budaya positif, maka marilah kita nanti memperhatikan dan disimak baik-baik agar apa yang disampaikan oleh Bapak Edi nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas nanti, sehingga di kelas nanti kita bisa membentuk budaya yang positif pada kelas dan anak-anak bisa terbentuk karakter yang positif juga nanti akhirnya. Saya kira demikian sambutan dari saya, dan mudah-mudahan acara hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ari Suyanto SPD yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Pak Edi Purnomo SPD, waktu dan tempat saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Suyanto selaku Kepala SD Negeri 2 Delanggu, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Delanggu yang saya banggakan pula. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu Guru, namun hanya untuk berbagi pengalaman dengan saya terkait materi yang sudah saya terima pada
modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan di sini saya akan menyebarkan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru. Mohon nanti jika ada kekurangan dalam penyampaiannya mohon dimaafkan karena dalam waktu ini saya baru belajar, ibaratnya baru bergerak untuk belajar. Oke, Bapak Ibu mohon nanti koreksinya, sarannya, dan bimbingannya. Mari kita mulai, yaitu adalah diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya dan untuk mengunggah tugas pada LMS yang ada. Di sini adalah diseminasi budaya positif untuk saya sendiri, perkenalkan yaitu Edi Purnomo, kemudian calon guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Klaten. Lanjut ya. Sebelum ada acara intinya atau materi yang saya sampaikan, saya mulai dengan speaking dulu. Ya, speakingnya berapa jumlah binatang di dalamnya. Mohon Bapak Ibu cermati gambar tersebut. Ada berapa jumlah binatang di dalam gambar tersebut. Mohon. 7. Ada 5, ada 6, ada 7. 7. Dari Pak Bapak dulu. 8. Saya minta tolong pada Pak Bawa dulu. Kalau menurut saya di gambarnya ada 7. Yang pertama 8 gajah sendiri, kura-kura 2, ikan yang 2, terus ada yang keledai, anjing, kucing, tikus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Oh ini 9. 9. Terima kasih atas partisipasinya Pak Bowo. Sekarang Bu Noris ada berapa? Bu Noris monggo. Sama dengan Pak Bowo itu ada 9 jumlahnya, dari gajah, kura-kura, ikan itu di mata, hiu itu pada telalainya, terus keledai, anjing, kucing, tikus, yang terakhir ular pada ekornya. Jadi ada 9 jawaban. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bu Noris. Sekali lagi untuk Bu Vita, monggo Bu Vita. Kalau di situ saya mau menambahkan ada yang di dekat depan ini itu ada buaya, kemudian yang di atasnya keledai itu ada nyamuk. Pak 11. Terima kasih atas pendapat dari Pak Bowo, kemudian Bu Noris dan Bu Vita. Dari Pak Bowo tadi dan Bu Noris ada 9 ya Pak. Kemudian Bu Vita ada 11. Mari kita cek bareng-bareng ya, ada berapa ternyata. Di sini yang pertama ada ikan, kemudian kura-kura, gajah sendiri, kemudian ada nyamuk, kemudian ada donkey itu apa Pak? Keledai, kemudian ada anjing, kemudian ular, kucing, tikus, kalopron, kemudian ada perbuaya, kemudian ada lumba-lumba, ada burung ya, kepala burung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Nah, ternyata mata kita tertentu dengan gambar itu ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa gitu. Dapat hanya untuk speaking saja ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk designasi budaya positif ini sebaiknya atau alangkah baiknya ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah mohon matikan HP atau silent HP Anda. Tujuannya apa? Biar materi nanti bisa dimengerti oleh Bapak Ibu guru dan bermanfaat untuk pembelajaran di kelas ataupun untuk di sekolah kita. Yang kedua adalah
mengangkat tangan apabila ingin bertanya ataupun ingin berpendapat. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati pendapat orang lain atau bapak ibu guru yang lain. Yang keempat adalah aktif dalam belajar. Maksudnya di sini tidak disambi dengan main HP di bawah itu harapan saya. Kira-kira kesempatan kelas ini saya tawarkan ada tambahan atau tidak? Atau hanya itu saja? Cukup atau ditambah? Gimana Pak Bowo, Pak Restu? Cukup ya. Kesempatan kelas kita adalah yang pertama adalah mohon mematikan HP, kemudian mengangkat tangan jika ingin berpendapat dan saling menghormati pendapat peserta lain. Yang keempat adalah aktif dalam pembelajaran ini atau dalam designasi ini. Selanjutnya, kalimat pemantik. 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu untuk kalimat pemantiknya, oke? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti kita mungkin sudah mengalami atau pernah melakukannya, yaitu membaca, menghafalkan perkalian. Apakah dapat meningkatkan karakter positif pada anak? Yang ketiga adalah pemberian penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dari ketiga kalimat pemantik ini nanti akan terjawab pada designasi ini. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, ini sudah saya rangkumkan, yaitu budaya positif adalah sebuah sistem nilai dan keyakinan universal yang diterapkan dalam suatu komunitas, baik di sekolah, organisasi, atau bahkan masyarakat secara luas. Budaya ini berfokus pada pengembangan karakter, kebiasaan, dan pola pikir yang positif untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak. Intinya adalah budaya positif adalah kegiatan yang baik untuk kemajuan sekolah atau kelas kita. Contoh budaya positif antara lain: 1. Menyapa dan menghormati guru dan teman sebayanya. Ini untuk anak-anak. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ini pasti sudah diterapkan di kelas ataupun dalam sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti peraturan sekolah dengan tertib. Yang keempat atau selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat dan suku bangsa bila ada suku bangsa atau ras etnis yang lainnya yang ada di sekolah kita. Itu hendaknya kita menghormati. Kalau di sini kan kebanyakan mayoritasnya Jawa, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi. Ini hendaknya kita sesama guru atau rekan sejawat ataupun siswa dengan siswa-siswa dengan gurunya itu hendaknya berkomunikasi dengan sopan dan santun untuk membudayakan budaya positif di sekolahan. Kemudian berikutnya, menghargai waktu dan disiplin dalam belajar. Sebaiknya kita waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat ya istirahat. Untuk kita koreksi diri yang kita masing-masing ya. Kalau saya sering terlambat untuk masuk dalam kelas, mungkin ada beberapa kepentingan sehingga nanti masuk dalam kelas masih terlambat, ataupun nanti ada izin-izin ke kantor sehingga waktu dan disiplin dalam belajar ini masih perlu ditingkatkan lagi. Sekarang apa sih manfaat budaya positif? Manfaat budaya positif di sini yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan semangat. Maksudnya di sini budaya positif dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid. Jadi dengan adanya budaya positif bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar
kedua, meningkatkan kualitas hubungan dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Ketika anak saling rukun atau menjaga kualitas hubungan mereka dengan rasa kebersamaan dalam siswa tersebut, dalam sekolah tersebut ataupun kelas tersebut, nanti akan tercipta budaya yang positif. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama. Ketika di sekolahan atau di dalam kelas itu terjadi yang namanya atau sudah diterapkan budaya positif yang sudah mengakar, maka yang terjadi adalah produktivitas siswa atau hasil belajar siswa itu akan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi siswa untuk berkembang dan belajar. Di sini, ketika anak-anak itu tanpa ada perkelahian, tanpa ada perselisihan, mereka rukun-rukun saja, yang terjadi adalah lingkungan menjadi positif, aman, dan nyaman untuk belajar. Pasti Bapak Ibu Guru sudah paham ya, bahwa ketika anak-anak itu terjadi gap atau terjadi masalah atau terjadi ada rasa bersalah atau rasa dendam atau dengki, nanti akan membuat lingkungan menjadi kurang positif atau negatif. Mungkin akan terjadi incim-inciman, kemudian jadi pertengkaran ataupun perselisihan di dalam kelas tersebut, bahkan di dalam sekolah tersebut. Berikutnya adalah yang kita pelajari nanti antara lain yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, berikutnya keyakinan kelas, dan selanjutnya sertifikat restitusi. Tinggal satu ya, yang satu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dari 8 ini nanti akan kita bahas satu persatu secara jelas. Apakah itu yang namanya perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Mohon maaf nanti dalam penyampaian kalau ada kekurangan ataupun salah konsep mohon dimaafkan karena saya baru tahap belajar. Di sini kan ada Pak Ali sebagai guru penggerak angkatan ke-7 ya Pak Ali. Oke. Masih belajar dengan Pak Ali saya dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Saya mau tanya dulu pada Pak Bowo, monggo Pak Bowo. Menurut Pak Bowo, apa pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin sudah pernah membaca di internet atau di situs-situs yang lainnya. Monggo. Ya, baik. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kalau menurut saya itu pembelajaran dengan melakukan perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pendidikan, terutama dengan media-media pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang baru, dengan sumber-sumber belajar yang mungkin lebih baik daripada yang dulu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas pendapat dari Pak Bowo terkait dari pembelajaran dengan paradigma baru tadi, yaitu menurut Pak Bowo adalah dengan menurut kaidah-kaidah yang terbaru, dengan media pembelajaran yang baru, sumber-sumber belajar yang lebih bervariasi dan seterusnya. Saya minta tolong lagi satu untuk Bu Laili. Tentang pembelajaran dengan paradigma yang baru, mungkin dengan pembelajaran karakter siswa
kita mengetahui bagaimana Nah, oke, Pak Restu dulu, ini Pak Restu. Apa pembelajaran paradigma baru menurut Pak Restu? Ya, untuk saya adalah pembelajaran paradigma baru adalah mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih atas pendapat dari Pak Restu, sangat gamblang sekali. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini adalah pembelajaran paradigma baru juga sering dikenal dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan dari kelas 1, kelas 2, 4, dan 5 merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu Bapak Ibu Guru sudah paham atau sudah mendengar yaitu profil pelajar Pancasila. Berarti di sini dalam pembelajaran paradigma baru kita menerapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu Guru? Ada 5, ada 6, ada yang 5. Mohon Bu moderator silakan. 6 yaitu 1 berketuhanan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, berkebinekaan global. Itu Pak Edi. Terima kasih atas masukannya dari Bu Suci. Ternyata Bu Suci masih ingat waktu diklat kemarin Bu Suci. Ternyata ada 6 yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri utama pembelajaran paradigma baru yang pertama adalah berpusat pada murid. Murid itu hanya sebagai objek dalam pembelajaran, tapi sekarang murid menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini adalah bukan lagi guru yang menjadi subjeknya, tapi nanti yang menjadi subjeknya adalah muridnya. Jadi murid tidak lagi menjadi objek, tapi sudah menjadi subjek. Yang kedua adalah holistik, yaitu pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi juga pengembangan karakter lainnya seperti sosial dan emosional murid. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan lagi materi yang berwujud kognitif atau pengetahuan, tetapi juga sosialnya, kemudian emosionalnya dan karakternya yang utama. Oke. Selama ini kita kan terjebak dalam pembelajaran yang tradisional atau yang konvensional yang hanya mengejar yang nilai pengetahuan saja. Bahkan kita selalu mengadakan nilai tambahan itu hanya pada aspek kognitif ini. Padahal karakter, kemudian sosial dan emosional perlu dikembangkan agar anak itu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, fleksibel, pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat murid. Sesuai yang tadi saya utarakan tadi, bahwa pendekatannya sesuai dengan kebutuhannya, minat, dan bakat murid. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, kemudian minatnya, dan bakat murid. Selanjutnya yaitu adalah terintegrasi. Pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya pengetahuan saja yang kita kejar-kejar atau kita gali dari peserta didik, namun yaitu keterampilan mereka juga perlu kita tingkatkan lagi. Selanjutnya adalah berbasis proyek. Murid terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dalam kehidupan nyata. Misalkan di daerah Delanggu ini
Terkenal apanya ya Bapak Ibu? Beras. Berasnya. Kemudian apa lagi? Kerajinannya ada nggak kira-kira? Ada di daerah Jakarta itu kan ada namanya sosis bulat Nah di situ nanti anak-anak diajarkan cara pembuatan dari sosis bulat tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran paradigma baru. Tentu hal-hal yang baru itu pasti mempunyai manfaat pembelajaran manfaat tidak hanya untuk pembelajaran yang baru, pembelajaran yang lama pun punya manfaat. Tetapi kita bahas adalah manfaat pembelajaran paradigma baru. Antara lain yaitu bagi siswa, satu, mengembangkan potensi diri murid. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar dari murid. Yang ketiga adalah memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Keterampilan tadi sudah saya paparkan di depan. Kemudian bagi sekolahan atau bagi guru, yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya yaitu lebih leluasa dalam merancang pembelajarannya, karena kita dibebaskan dalam membuat rancangan pembelajarannya. Berikutnya adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif atau disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan ataupun tanpa adanya reward atau penghargaan, dan juga tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini diharapkan anak itu melakukan sesuatu yang kita harapkan tanpa mengharap imbalan, tanpa takut akan dihukum atau diberi ancaman. Gitu, Selanjutnya yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsi saja dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah manfaat disiplin positif. Yang pertama adalah membantu anak mengembangkan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah meningkatkan hubungan antara guru dan murid. Dengan adanya disiplin positif, anak-anak lebih tertib akan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah, sehingga guru tidak perlu menghukum atau memberi hukuman kepada murid, sehingga hubungan antara murid dan guru akan harmonis. Kemudian berikutnya, membantu murid belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nanti akan dibahas pada segitiga restitusi. Selanjutnya adalah mengurangi perilaku negatif pada murid. Dengan melakukan disiplin positif, diharapkan anak-anak itu melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan peraturan di sekolah, tanpa rasa takut, tanpa rasa hanya mengharapkan imbalan, tapi sesuai dengan kesadaran diri mereka masing-masing. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan tersebut? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan merupakan sikap positif manusia yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agamanya apa, bahasanya apa, dan latar belakangnya bagaimana. Contohnya adalah sudah tercantum dari profil pelajar Pancasila yang telah tadi disebutkan oleh Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Berikutnya ini profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah contohnya di sini juga ada. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila mencakup yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya mandiri, yang ketiga adalah benar kritis, berikutnya adalah berkebinekaan global, selanjutnya gotong royong, dan keenam adalah kreatif. Mungkin kalau pada lagu tidak berurutan di urutan ini. Selanjutnya, selain profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang lainnya adalah tinggi keterampilan hidup. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Diharapkan nanti prestasi itu dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain ataupun peserta didik yang lain ataupun gurunya. Berikutnya adalah lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, bukan hanya pendengar yang pasif, Selanjutnya adalah tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya adalah memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Untuk materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu Guru pernah baca materi ini? Monggo Pak Ari, kira-kira apa Pak Ari? Pak. Kebutuhan dasar manusia mungkin kebutuhan untuk selalu belajar bersosialisasi dengan orang lain, kemudian mungkin kebutuhan bermain, kemudian kebutuhan mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih ya Pak Ari. Masih ingat ternyata materi yang ada di modulnya ya Pak Ari. Yang pertama Pak Ari, ini Pak Ari bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan, ini bukan ingin menguasai, kemudian adalah kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Dari yang disebutkan Pak Ali tadi sudah mencakup beberapa yang ada di depan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini gambarnya adalah gambar anak dan rumah. Mungkin kita sudah tahu bahwa kebutuhan dasar manusia kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini kebutuhan bertahan hidup meliputi dari beberapa kebutuhan tersebut. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan tak kalah pentingnya adalah yaitu pendidikan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan berkembang biak, kalau ada hewan bertelur kemudian beranak dan seterusnya, itu adalah tujuan dari bertahan hidup. Kalau manusia kan juga melakukan reproduksi atau berkembang biak agar nanti lestari keturunan kita. Selanjutnya adalah yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Adalah pada gambar itu kan ada anak berbagi mainan, Di sini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah ini contohnya ciri-ciri anak yang terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya atau rasa diterimanya antara lain: 1. Ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dari kita masing-masing pasti akan tidak setuju atau merasa keberatan jika tetangga kita menjauh kita, walaupun sudah punya tetangga 100 orang bahkan lebih. Kalau ada satu tetangga yang tidak suka dengan kita, kira-kira rasanya bagaimana Bapak Ibu? Sakit, itu sakit
tentunya tidak nyaman untuk kita keluar rumah nggih. Walaupun hanya satu, ibaratnya itu adalah dalam hati kita ada duri satu. Nah, itu nanti akan membuat rasa tidak nyaman pada diri kita. Berikutnya adalah yang kedua adalah akrab dengan orang tua. Di sini bukan hanya orang tua saja, bisa dengan gurunya ataupun dengan tetangganya dan seterusnya. Berikutnya adalah belajar karena suka pada gurunya. Nah, dari murid kita itu ada yang punya motivasi belajar karena suka pada gurunya, terutama guru yang humoris, kemudian ada lagi guru yang cakap ataupun cantik, membuat motivasi belajar anak itu menjadi meningkat. Contohnya adalah misalkan di SMP atau SMA ya, kalau gurunya cantik, kemudian ganteng, nanti anak-anak itu akan lebih termotivasi atau semangat belajar. Nanti kalau golongan saya tidak masuk dalam golongan ini ya. Kemudian menganggap teman sebaya itu penting. Selanjutnya yang terakhir adalah suka bekerja dalam kelompok. Itu dari kelima ciri-ciri anak yang terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Maaf PPT-nya amburadul ya, karena dari Canva saya translate ke PPT hasilnya kurang memuaskan ternyata. Kemudian kepenguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi tidak hanya menguasai tentang sesuatu saja, tetapi di sini berkaitan dengan kompetensinya, kemudian keterampilannya, agar prestasinya atau keterampilan kita ini diakui oleh orang lain. Contohnya di sini adalah harga diri, kemudian keinginan dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar apa yang dia katakan. Itu termasuk dalam kebutuhan dalam ranah penguasaan. Selanjutnya untuk kebutuhan kebebasan, saya minta tolong pada Bu Rika lagi. Menurut Bu Rika, dalam ranah kebutuhan kebebasan ini apa Bu? Silakan. Kebebasan untuk menentukan pilihan apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai. Kemudian arah hidupnya itu mau kemana? Kalau menurut saya kebebasan itu seperti itu. Jadi seseorang boleh menentukan arah hidupnya mau kemana, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dipilih. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Intinya adalah kebebasan itu adalah bebas menentukan apa yang kita mau, ya Bu. Ya. Di sini adalah kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas, yaitu keputusan akan kemandirian, otonomi, seperti di perusahaan, di pemerintahan ya, ada namanya otonomi daerah ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita tidak terikat oleh aturan ya, tapi ya kita harus mematuhi aturan, tapi tidak terlalu terikat bangetlah. Kemudian selanjutnya, contohnya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tidak disetir sama seseorang ataupun yang orang tuanya atau gurunya, tapi kita boleh mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Yaitu selanjutnya adalah kebutuhan dasar berupa kesenangan. Silakan Bu Tina, kira-kira apa kesenangan itu? Monggo. Kebutuhan akan kesenangan, menurut saya kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu bermain, tertawa, melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Terima kasih untuk Bu Tina tadi. Intinya adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa kesenangan atau kepuasan atau tertawa. Nah, di sini adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan sesuai dengan yang diatur Bu Tina tadi.
kemudian bermain dan tertawa. Dengan senang otomatis kita akan bahagia, kemudian saat bermain kan kita juga merasa senang, kadang juga tertawa, bahkan terbahak-bahak karena situasi dan kondisi. Di sini contohnya yang lebih detail adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa adalah dari kebutuhan dasar berupa kesenangan. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira ada berapa motivasi dalam perilaku manusia? Menurut Pak Restu ada berapa Pak Restu? Saya motivasi perilaku manusia cuma ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kehidupan tidak ada yang mengatur. Yang kedua adalah kemana-mana suka kita. Berarti masih 2 deh. Ya. 3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah motivasi kita agar tidak dihukum. Anak-anak di sekolah itu tertib. Misalkan dalam upacara bendera itu memakai sabuk, kemudian mengenakan dasi, kemudian topi. Tujuannya adalah agar tidak dihukum oleh gurunya. Itu termasuk adalah tujuan atau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ketika anak belajar dengan rajin, tujuannya adalah mendapatkan nilai 100 ataupun mendapatkan bintang dari gurunya. Itu adalah dalam ranah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini ternyata dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi ekstrinsik atau masih dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri itu masuk dalam ranah motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu tentang 3 perilaku motivasi perilaku manusia ada di depan ini. Selanjutnya kita sebagai guru hendaknya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Salah satunya adalah di sini. Hindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan agar murid termotivasi belajar karena ingin tahu dan berkembang, bukan karena ingin hadiah atau menghindari hukuman. Ternyata penghargaan atau yang namanya hadiah, penghargaan atau yang namanya hadiah itu akan bersifat menghukum menghukum pada murid. Contohnya begini, ketika anak itu terbiasa diberi penghargaan ataupun misalkan bintang ketika menjawab sesuatu atau berprestasi di kelas, nanti kalau tidak diberi bintang lagi, anak akan merasa kecewa, dan kecewa itu kemudian berlanjut akan menjadi malas untuk belajar atau berusaha. Oke. Berikutnya adalah hukuman, restitusi dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi, apa ya? Di sini adalah yang pertama hukuman dulu. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau bersifat tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu tentang hukuman yang akan diberikan ketika anak tersebut melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi datanya itu hukumannya tiba-tiba atau tidak terencana. Misalkan anak itu tidak memakai topi, hukumannya apa kan belum tentu ya. Misalkan dihukum berbaris depan atau disuruh hormat bendera sampai 1 jam atau seterusnya. Jadi datanya atau
hadirnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman ini. Jadi gurunya saja yang ada atau memegang peran penting di dalam pemberian hukuman ini. Anaknya hanya sebagai objeknya. Jadi yang merasa anaknya, kemudian yang memberikan hukuman itu adalah gurunya. Jadi hanya melaksanakan dan murid itu tanpa diajak hukumannya apa yang cocok untuk kamu. Nah, itu. Selanjutnya adalah bersifat satu arah saja. Selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya ada, kalau fisik biasanya untuk lari di lapangan atau disuruh hormat bendera ataupun membersihkan WC dan seterusnya. Kalau psikis mungkin adalah berupa bentakan atau rasa marah dari gurunya ya. Beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi peraturannya itu sudah ada. Oke. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya hukuman itu tetap membuat murid tidak nyaman. Selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini guru tetap mengawasi mana siswa yang tertib, mana siswa yang tidak tertib. Jadi guru tetap memonitoring kegiatan dari siswa. Jadi siswa merasa tidak terbebaskan di dalam kegiatan ini. Kemudian beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi, yang memberi hukuman ini adalah murid, tapi melalui yang namanya keyakinan kelas, nanti akan dibahas di belakang. Hukuman itu identitas gagal, sedangkan untuk identitas suksesnya berupa disiplin, ada konsekuensi dan ada restitusi. Di sini hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kemudian restitusi merupakan pilihan, jadi dipilih oleh peserta didiknya. Kemudian hukuman merasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek saja. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Misalkan ada pertengkaran antara dua anak, dan yang menjadi korban itu kalau hukuman itu akan mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi itu diabaikan. Kemudian restitusi, korban akan mendapatkan gantinya. Selanjutnya, pada hukuman murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi adalah murid akan mendapatkan penguatan. Nah, dan selanjutnya di sini ada perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman, sedangkan konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi adalah masalah akan terpecahkan karena adanya kolaborasi antara guru dan murid tadi. Yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Saking bendina dihukum sama gurunya, maka muridnya saya nabrak atau semakin tidak peka dengan peraturan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi pekerjaan guru semakin bertambah dalam konsekuensi ini. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Langsung saja untuk peraturannya adalah kamu harus jadi ditekankan peraturannya adalah kamu harus melakukan hal ini.
Sedangkan pada konsekuensi, apakah peraturannya mampukah kamu melakukannya dan terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini anak ditawarkan tentang keyakinannya, kemudian ditawarkan cara memperbaiki masalah tersebut. Di sini untuk hukuman sifatnya adalah negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya netral, restitusi sifatnya adalah positif. 5. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Setidaknya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari kelima ini mungkin kita pernah melakukan semuanya atau pernah melakukan posisi kontrol tersebut, baik penghukum sampai manajer kita pernah melakukannya. Mari kita bahas satu persatu posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama adalah penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya ada di sini. Patuhilah aturan saya, atau awas. Misalkan anak tersebut melanggar peraturan akan diancam. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Ini sikapnya menyalahkan anak tersebut. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sikapnya adalah menyalahkan dari anak tersebut. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberi kamu ya? Walaupun perkataannya itu lembut, tetapi di sini sifatnya membunuh atau menyakitkan dari yang diajak ngomong, yaitu muridnya. Nah, walaupun lembut perkataannya, tetapi ini adalah membuat rasa sakit hati anak. Selanjutnya sebagai teman, kemungkinan besar ini dari kita sering menggunakan posisi kontrol ini, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, tergantung sikap dari kita dan peserta didik. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Contoh gini aja, misalkan gini, anak rame, anak-anak mohon tenang demi bapak ya. Nah, itu contoh dari kontrol sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Sifatnya adalah sebagai teman. Di sini kita ibaratnya meminta bantuan dari peserta didik untuk melakukan sesuatu yang hendak kita inginkan. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Selanjutnya, contohnya ini. Apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu ya sebagai pemantau di sini. Dan posisi pemantau ini juga sering kita lakukan juga di kelas kita, sifatnya ini juga lebih baik daripada sifat penghukum tadi. Selanjutnya, pada posisi pemantau ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atau permasalahannya sendiri. Contohnya adalah, maaf ini adalah posisi manajer bukan pemantau, tetapi
adalah posisi manajer. Contohnya apa yang kita yakini. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalkan anak habis melakukan kesalahan, nanti kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya, kemudian kita tanya apa rencana yang hendak dilakukan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Pernah nggih sebagai penghukum mungkin kita pernah, yaitu anak disuruh hormat bendera selama 1 jam, ataupun anak disuruh misalkan lari-lari sebanyak 3 kali atau 5 kali, atau disuruh push up, nah itu termasuk sebagai penghukum. Sedangkan membuat merasa bersalah, contohnya adalah berapa kali bapak atau ibu guru memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Di sini anak akan merasa bersalah karena dikatakan mengecewakan bapak ibu guru tadi. Selanjutnya, sebagai teman, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini lebih halus nih daripada yang kedua tadi. Kemudian sebagai pemantau, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu guru ya. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Selanjutnya sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, ini menanyakan kesalahannya dan cara memperbaiki kesalahannya terhadap murid. Jadi murid di sini akan merasa nyaman dan tidak merasa bersalah atau merasa dihukum. Dan posisi kontrol apa? Jika ada pernyataan seperti ini, tolong Bu Jekri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa, Mbak? Bu? Posisi kontrolnya yaitu menjelaskan dengan apa yang anak lakukan ke mereka. Nah, di sini adalah saya kecewa dengan kamu, termasuk pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah jika guru melakukan atau bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk dalam ranah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya Pak Restu, selalu terakhir selesai. Misalkan ini anak yang terakhir dijawab ya, biasanya kalau kelas 6 itu kan Mas Alfi gitu. Selalu yang terakhir selesai. Termasuk posisi kontrol yang mana Pak? Anak akan mendapat hukuman. Ya, ini adalah kontrol yang sama ya. Ya, menghukum. Terima kasih Bu Jekri sama Pak Restu, bagus sekali pendapatnya. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang telah kamu lakukan. Posisi mana ya kira-kira ini? Yang mana? Nah, sebagai pemantau ya, apa yang telah kamu lakukan adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Yang keempat, ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru, yaitu sebagai teman. Oke, kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini sebagai pengajar? Dari sampai sini kan bapak ibu sudah tahu tentang posisi kontrol ya. Dari seorang guru ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada kalimat pematiknya di sini ya. Mengapa keyakinan kelas, bukan mengapa peraturan kelas. Nah, di sini beda nih antara keyakinan kelas.
dengan peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri dan diterapkan di dalam kelas. Sedangkan untuk peraturan kelas adalah ketentuan yang mengikat pada sekolah atau pada masyarakat yang dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Contohnya gini, untuk keyakinan kelas ini anak dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut, sedangkan peraturan kelas itu terkadang anak tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Itu ya, perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas meliputi 1. Bersifat abstrak, 2. Berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh siswa. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru ya untuk membuat keyakinan kelas, tetapi siswanya atau muridnya juga dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi beda dengan peraturan kelas yang sangat panjang, tetapi untuk keyakinan kelas ini hanya sedikit saja, tetapi yang penting-penting saja agar anak itu mudah mengingatnya dan mudah untuk menjalannya. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas di sini bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Nah, sekarang adalah materi yang terakhir, yang kita segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru tidak asing dengan segitiga, nggih? Nah, salah satu bangun datar yang ada di pelajaran matematika, nggih. Nah, ini dihubungkan dengan restitusi yang telah dibahas tadi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari ketiga ini seharusnya dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru telah melakukan menyelesaikan permasalahan di kelas itu tidak menggunakan ketiga-tiganya, mungkin hanya 1 tahap atau 2 tahap saja, tidak ketiga-tiganya. Dan di sini Bapak Ibu guru diminta untuk melakukan pemecahan masalah itu dengan 3 tahapan tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar. 1. 2-nya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang dikatakan oleh guru kepada muridnya. 3. Bapak Ibu guru tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini masuk dalam kategori menstabilkan identitasnya. Jadi dimulai dengan menstabilkan identitasnya dulu. Orang langsung menyalahkan anak, tetapi kita bertanya ataupun melakukan pertanyaan semacam ini. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna kepada
siswa agar mahasiswa itu stabil identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Contohnya gini, misalkan ada pertengkaran dari ada dua anak misalkan ejek-ejekan nama orang tuanya, terus kemudian ada yang memukul. Nah, kemudian yang dipanggil kedua-duanya dan ada salah satu yang ditanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalkan mendorongnya ataupun nanti bisa menjambak rambutnya dan seterusnya, hal-hal buruk yang lain ya. Kemudian selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu tidak. Nah, di sini adalah ketika orang tua kita disebut di depan kita, terkadang kan kita merasa jengkel, merasa marah, kemudian kita pasti akan mempertahankan sesuatu yang penting tersebut agar tidak diejek oleh teman lain. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya adalah apa keyakinan kelas kita. Kita menanyakan keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, kemudian ditempelkan di dinding. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah tahapan menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti videonya mungkin sangat lucu Ya. Karena juga saya kalau bicara kadang ngeklaim. Kasus adalah siswa datang terlambat saat guru sedang menyampaikan materi. Terlihat ada seorang siswa yang bernama Alvira sedang terburu-buru datang ke kelas dengan wajah kurang bersemangat dan matanya terlihat masih mengantuk. Ini videonya. Ini untuk mulai. Nah, ini terlihat anak yang bernama Alvira datang ke sekolah terlambat ketika teman-temannya itu sudah datang dan mengerjakan tugas dari guru, tetapi Alviranya baru datang ke sekolah. Pak Bowo, tolong dikeraskan suaranya dari Pak. Selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, atau saya pakai ini aja gitu. Selamat siang, Pak. Ini adalah pengantarnya dulu sebenarnya ini. Tidak tahu, Pak. Nah, ini mau tanya, tadi Alvira sampai di sekolah jam berapa ya? Jam 7.20, Pak. Tapi mau tanya, sekolah kita itu maksudnya jam berapa ya? Jam 7, Pak. Jika akunya datang jam 7.20, maka terlambat atau tidak Alvira? Terlambat, Pak. Nah, ini mau tanya, ini yang termasuk menstabilkan identitas. Perbuatan yang baik atau tidak sih? Perbuatan yang tidak baik, Pak. Oke, setiap orang pasti pernah mengalami atau melakukan tindakan kesalahan atau perbuatan yang salah. Tak terkecuali Pak Edi. Dan hari ini Alvira melakukan perbuatan yang salah, yaitu datang terlambat sekolah. Namun saat ini Pak Edi tidak
nafas. Oke. Selanjutnya adalah lanjutkan nih. Validasi tindakan yang salah. Saya pasti punya alasan. Ini menyalahkan kesalahan ya. Akan terlambat pada pagi hari ini. Coba katakan pada Pak Edi, kenapa waktunya akan terlambat sini? Karena tidurnya kemalaman, Pak. Seberapa akibat itu? Jam 10, Pak. Nah, tidak ceritakan pada Pak Edi. Kenapa akibat tidur kemalaman? Main game, Pak. Jadi main HP, kemudian tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan ya. Itu ya akibat. Iya, Pak. Selanjutnya untuk ya menanyakan keyakinan. Nah tidak, keyakinan telah yang telah kita sepakati bersama. Masih ingat, Pak? Kira-kira keyakinan telah yang mana dapat dilakukan pada kesempatan hari ini? Disiplin dan tepat waktu, Pak. Jika kita datang terlambat ke sekolah, apakah itu yang namanya disiplin atau tepat waktu Akira? Tidak, Pak. Tentu Akira juga tahu bahwa disiplin itu sangat penting bagi kita. Nah, untuk apa yang harus kami lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi? Tidur harus lebih awal agar bangun tidak kesiangan. Lalu tentang keyakinan kelas berjalan dengan tadi, kira-kira kapan Akira akan memperbaiki keyakinan kelas yang telah dijalankan tadi? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini, Akira akan tidur lebih awal dan bangun tidak kesiangan. Jadi ya Akira, untuk melakukan hal tersebut, Iya, Pak. Janji. Nah, itu nggih, contoh penerapan cegah restitusi walaupun videonya terputus-putus nggih karena sangat-sangat grogi ya dalam kalau di depan kamera nggih. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang lain. Oke, penutup nggih, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya dalam kegiatan modul 1.4. Atas bantuannya saya ucapkan beribu terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edi Purnomo SPD yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak. Semoga kedepannya nanti Pak Edi berhasil menjadi guru penggerak dan membawa perkembangan yang lebih baik dan bisa menularkan ilmunya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Oh Pak Bowo, monggo Pak Bowo. Oh boleh disambi. Ya monggo. Jam berapa toh Pak? Ya monggo disambi. Untuk selanjutnya langsung kita tutup Pak Edi. Selanjutnya adalah acara penutup. Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Delaku yang saya hormati, berhubung acara pada siang hari ini sudah selesai, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pribadi sebagai ketua acara, apabila ada kekurangan, ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya dipersilakan untuk
melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.